Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, saya Aska Fitria Fadilah, mahasiswi Fakultas Farmasi Unjani dengan NIM akhir 138. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas kimia analisis dasar dengan topik analisis kualitatif seng sulfat atau ZNSO4 serta identifikasi ceparan tembaga atau CU dalam simplisia kunyit. Ada 6 poin utama yang akan kita bahas, mulai dari dasar teori, penerapan Green Analytical Chemistry, prosedur analisis ZnSO4 bentuk tunggal, dan campuran, hingga analisis cemaran logam Cu pada bahan alam serta perbandingannya. Pertama, mari kita kenali sampel kita, yaitu seng sulfat atau ZnSO4 adalah garam anorganik yang mudah larut dalam air. Di dalam larutan, ia terdisosiasi menjadi kation Zn2+ dan anion SO4-2-. Berdasarkan skema Svehla, seng termasuk kation golongan 5. Ciri khas utamanya adalah bersifat unfoterd, artinya ia membentuk endapan dengan basa, namun akan larut kembali jika basa yang ditambahkan berlebih. Selanjutnya, mengenai cemaran Cu pada kunyit atau kurkuma longa. Sebagai simplisia herbal utama, kunyit beresiko tercemar logam berat dari tanah, pupuk, atau proses pengolahan. Sesuai Farmakope Indonesia edisi ke-6, kita harus memastikan kadar logam berat tidak melebihi batas aman. Untuk menganalisisnya, kita perlu melakukan destruksi basah terlebih dahulu guna membebaskan ion logam dari matriks organik. Sebagai calon farmasis, kita wajib menerapkan Green Analytical Chemistry. Dalam praktikum ini, kita menerapkan 5 prinsip. Yang pertama itu skala semi-mikro. Kita hanya menggunakan volume reagen 0,5 hingga 2 mili untuk meminimalkan limbah. Yang kedua itu minimasi bahaya, yang dimana memilih reagen yang lebih aman dan menggunakan bahan toksik seperti BaCl2 sesedikit mungkin. Yang ketiga itu ada pengelolaan limbah. Limbah logam berat dikumpulkan sebagai B3 untuk dinetralkan sebelum dibuang. Lalu yang keempat itu efisiensi energi. Pemanasan dikontrol pada suhu 100 sampai 150 derajat Celcius. Lalu yang terakhir, yang kelima itu ada dokumentasi. Prinsip kelima adalah pencatatan yang sistematis. Setiap tahapan, mulai dari penimbangan, perubahan warna, hingga hasil akhir, didokumentasikan secara akurat. Hal ini penting untuk memastikan traceability atau ketertelusuran data serta efisiensi jika metode ini akan direplikasi di masa depan. Masuk ke prosedur analisis. Kita mulai dengan pemeriksaan pendahuluan atau organoleptik. Secara organoleptik, ZnSO4 berbentuk kristal putih, tidak berbau, dan larut sempurna dalam air dengan pH sedikit asam atau sekitar 5-6. Untuk identifikasi anion sulfat atau SO4-2-, larutan uji kita tambahkan HCl encer lalu BaCl2. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya endapan putih barium sulfat atau BaSO4. Penting dicatat, endapan ini tidak larut dalam asam kuat seperti HNO3 yang membedakannya dari anion lain. Untuk identifikasi kation seng atau Zn2+, kita melakukan beberapa uji. Yang pertama itu uji NaOH. Terbentuknya endapan putih yang larut kembali dalam NaOH berlebih atau membuktikan sifat amfoter. Yang kedua itu uji amonia atau NH4OH. Membentuk kompleks, tak berwarna yang larut,
dalam reagen lebih. Lalu yang ketiga itu reaksi spesifik menggunakan kalium ferrosianida atau keempat FeCN6 yang menghasilkan endapan putih kekuningan. Lalu yang keempat itu ada uji ditizon, yang dimana pada pH 4-5 akan terbentuk warna merah keunguan pada lapisan organik. Pada bagan alir ini merangkum seluruh identifikasi tunggal tadi. Pada jalur anion, kita memastikan pembentukan BaSO4 yang tidak larut asam. Dan pada jalur kation, kita melihat urutan reaksi mulai dari sifat amfoter hingga reaksi spesifik dengan nitizon. Jika kedua jalur ini terpenuhi, maka sampel sah mengandung ZnSO4. Selanjutnya, untuk sampel campuran, kita mengikuti skema pemisahan golongan spehla. Di slide ini dijelaskan bahwa sebelum masuk ke kation, kita cek terlebih dahulu anionnya, yaitu sulfat dan klorida. Untuk kationnya, seng akan terpisah di golongan ketiga. Ia tidak mengendap di golongan 1 atau 2, tapi baru akan membentuk endapan sulfida putih di golongan 3 dalam kondisi basa. Ini cara kita memisahkan seng dari logam lain seperti besi atau natrium. Sekarang kita masuk ke tahap pemisahan dan konfirmasi kation dalam campuran ZnSO4, FeCl3, dan NaCl. Di sini kita mengikuti skema pemisahan 5 golongan secara sistematis. Golongan 1 dan 2, saat sampel ditambahkan HCl2M, tidak terbentuk endapan, yang berarti tidak ada kation golongan 1 seperti perak atau timbal. Begitu juga pada golongan 2. Kation utama kita belum mengendap di sini. Lalu golongan ketiga itu tahap krusial. Pada filtrat selanjutnya, barulah kita menambahkan NH4Cl, NH4OH, dan Na2S. Hasilnya, kita mendapatkan endapan putih ZnS yang menandakan posisi kation seng terpisah di golongan ini. Lalu konfirmasi seng Zn2+, untuk memastikannya, endapan ZnS dilarutkan kembali dengan HCl. Setelah itu, kita uji dengan NaOH terlebih. Jika ia larut, itu membuktikan sifat amfoternya. Penambahan keempat FeCN6 juga akan memberikan endapan putih kekuningan seperti bentuk final keberadaan seng. Konfirmasi besi Fe3+ dan natrium Na+, selain seng, kita mengonfirmasi kation besi menggunakan KSCN yang menghasilkan warna merah darah yang sangat pekat. Terakhir, untuk natrium di golongan kelima, kita melakukan uji nyala yang menghasilkan warna kuning khas pada api Bunsen. Pada slide ini, kita melakukan destruksi basah untuk membebaskan logam tembaga dari sampel kunyit. Prosedunya adalah timbang 2 gram serbuk kunyit dimasukkan ke beker gelas. Lalu, destruksi, tambahkan 10 ml HNO3 pekat dan 3 ml H2SO4 pekat. Lalu, panaskan di lemari asam pada suhu 100-150 Celcius. Pada pengamatan, proses ini akan mengeluarkan uap coklat berbahaya dan selesai ketika larutan sudah menjadi jernih. Tanda bahan organik sudah hilang, encerkan. Setelah dingin, larutan diencerkan dengan aquades dalam labu ukur 20 ml dan disaring untuk menjadi larutan uji. Sesuai prinsip GAC, pengerjaan ini wajib di lemari asam dengan APD lengkap karena uapnya korosif
dan limbah asamnya harus dinetralkan sebelum dibuang ke IPAS. Setelah proses reduksi selesai, kita lanjut ke uji kualitatif untuk memastikan keberadaan tembaga atau CO2+. Ada 5 uji yang kita lakukan. Yang pertama, dari warna larutan saja sudah terlihat kebiruan. Lalu yang kedua, uji paling spesifik adalah dengan NH4OH berlebih yang akan menghasilkan warna biru tua pekat. Yang ketiga, dengan NaOH. Terbentuk endapan biru yang tidak larut, beda dengan seng yang uncoated. Yang keempat, reaksi dengan K4FeCN6 menghasilkan endapan coklat merah yang sangat khas. Lalu yang kelima itu dengan Na2S. Terbentuk endapan hitam CuS yang tidak larut dalam asam. Perlu diingat, kalau minimal 3 dari 5 uji ini positif, berarti kunyit kita positif tercemar tembaga. Lalu, pada bagian ini adalah rangkuman alur kerjanya dalam bentuk bagan. Mulai dari persiapan sampel 2 gram, proses destruksi sampai jernih, pengenceran, hingga pembagian ke 5 tabung reaksi untuk uji warna, amonia, NaOH, ferrosianida, dan sulfida. Bagan ini membantu kita memastikan tidak ada tahapan identifikasi yang terlewat. Supaya lebih jelas membedakan seng dan tembaga, mari kita lihat tabel ini. Perbedaan paling mencolok ada pada sifat amfoternya. Seng larut dalam NaOH berlebih, tembaga tidak. Lalu pada warna kompleksnya, seng bening, tembaga biru tua. Dan terakhir, pada warna endapan ferrosianidanya, seng berwarna putih sampai kekuningan, sedangkan tembaga merah sampai kecoklatan. Sebagai penutup, praktikum ini membuktikan bahwa seng sulfat berhasil diidentifikasi lewat sifat amfoternya dan ditemukan pada golongan 3 dalam skema campuran. Lalu, cemaran tembaga pada kunyit dapat dideteksi lewat 5 uji warna spesifik setelah melalui destruksi basah. Seluruh proses ini tetap mengedepankan prinsip Green Analytical Chemistry dengan menggunakan skala semi-mikro dan pengelolaan limbah yang aman. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.